Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi di channel saya. Hari ini hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025. Udah minggu kedua ya di tahun yang baru. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini, tahun 2025, kita juga bisa semakin sukses, bisa semakin sehat, ya, bisa semakin makmur ya kehidupan kita. Oke, sebelumnya juga saya ingin minta maaf karena ada beberapa vlog saya yang suaranya kecil ya. Mohon maaf sekali karena harusnya saya menggunakan mic atau speaker, cuma waktu itu sampai sekarang ya, waktu itu sampai sekarang saya belum sempat beli ya, belum sempat beli. Oke, mudah-mudahan yang ini suara saya cukup jelas ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah New Zealand melakukan update untuk working visa, terutama di Accredited Employer Working Visa. Mungkin sebagian rekan-rekan udah ada yang tahu ya. Nah, update ini adalah pengurangan di median wage atau di gaji, dan juga penambahan waktu untuk beberapa kategori working visa di Accredited Employer Working Visa. Ya, ini bisa dikatakan kabar baik ya, karena New Zealand lagi kekurangan tenaga kerja saat ini. Oke, untuk gaji, kalau rekan-rekan mau membawa keluarga ya, itu gaji yang harus rekan-rekan terima dalam setahunnya itu adalah $55.900 ya. Itu turun, sebelumnya itu sekitar 60 berapa ya, 60.000 lebih ya. Ini diturunkan ya, cukup oke lah ya. Saya kira kalau $60.000 setahun mungkin juga nggak ada perusahaan yang, ya bukan nggak ada, mungkin ada tapi jarang sekali perusahaan yang bisa bayar. Ya ini cukup oke lah ya, dia menurunkan median wage-nya ya. Jadi seperti itu. Terus untuk durasi, nah kalau untuk durasi mungkin kalau untuk high skill tetap ya 3 tahun. Nah untuk kategori level 4, level 5 itu mungkin masuk kategori, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau ada yang tahu, kalau ada saya salah tolong dikoreksi. Itu mungkin masuk kategori low skill ya, atau middle skill. Itu bisa mendapat tambahan sampai 3 tahun ya, biasanya 2 tahun ya. Terus itu 3 tahun kerja ya, jadi durasinya ditambahkan. Nah, untuk pengalaman high skill, low skill biasanya harus 3 tahun ya. Nah, ini diturunkan. Jadi rekan-rekan kalau punya pengalaman kerja, katakan di bidang apa ya, contohnya konstruksi ya, 2 tahun itu cukup ya, tapi nggak boleh kurang dari 2 tahun, hanya 2 tahun ya, itu cukup. Jadi nggak perlu sampai 3 tahun. Kalau lebih bagus ya. Jadi seperti itu. Nah, cuma ingin saya tekankan ya rekan-rekan ya, hati-hati jangan, wah nih pemerintah New Zealand memberikan kesempatan, oh iya, terus ada nawarin kerjaan, main sikat aja. Rekan-rekan tetap harus jelas detailnya ya. Ini baru kejadian tahun lalu sih ya. Jadi ada teman saya cerita, ada satu rekannya itu dapat tawaran pekerjaan kerja di perkebunan, dan dia tanya gajinya berapa. Nah, orangnya bilang, oh, jangan banyak tanya ya, employer ntar nggak jadi loh di hire ya, nggak jadi ntar kalau dibilang ya dapat pelowongan, dapat pekerjaannya, karena employer nggak suka banyak tanya-tanya. Ini salah rekan-rekan ya. Itu adalah hak rekan-rekan. Jadi rekan-rekan kalau dapat tawaran kerja, tanya sedetil-detilnya. Gajinya berapa, potongan pajaknya berapa, lokasi pekerjaannya di mana. Jadi kalau rekan-rekan misalnya dapat pekerjaan metik buah ya di perkebunan, itu lokasi di mana? Kalau kalian tuh di mana harus jelas alamatnya ya. Dan terus untuk penginapan, untuk ya akomodasi pertama kali ya, disediakan atau enggak ya. Kalau mereka enggak menyediakan, apakah mereka ada rekomendasi ya untuk akomodasi. Itu rekan harus tanya sejelas-jelasnya ya. Apa yang menjadi hak rekan-rekan dan apa yang menjadi kewajiban rekan-rekan ya. Terus juga bahasa Inggris mutlak
Ya karena ada lagi yang ngomong ke saya, ngomong bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris ke New Zealand nggak apa-apa kan? Oh tidak, mutlak. Ya kenapa? Jadi kalau rekan-rekan harus itu kan kalau kerja yang benar, rekan-rekan harus harus menerima kontrak. Jadi harus ada tanda tangan kontrak antara dua belah pihak. Ya. Nah rekan-rekan harus baca kontraknya, harus jelas. Durasi kerjanya seminggu berapa jam, ya terus dalam berapa hari, terus rekan-rekan dapat istirahat itu dalam seminggu berapa hari, ya. Terus cuti, ya dapat cuti itu berapa lama, terus dapat sick leave ya. Sick leave itu kalau dikatakan kalau teman-teman nggak masuk ya sakit, itu dapat berapa hari sick leave. Terus teman-teman dapat ACC nggak ya? ACC itu adalah asuransi kecelakaan kerja. Ya, jadi misalnya rekan-rekan lagi kerja atau nggak usah kerja, rekan-rekan di luar lagi main futsal, ya lagi main futsal, katakan kesleo, itu kalau rekan-rekan yang benar itu di cover oleh SEC, ya. Cuma emang harus dilihat itu durasinya, durasi visanya ya. Kalau visanya cuma mungkin 6-7 bulan kayaknya sih tidak ya. Tapi itu harus ditanya lagi. Setahu saya itu 1 tahun lebih, 2 tahun itu dapat SEC. Jadi harus jelas rekan-rekan ya. Jadi jangan sampai wah iya dapat wah menggiurkan ya main sikat aja. Ternyata rekan-rekan sampai kemari malah jadi susah ya kecelakaan maksudnya kecelakaan kerja nggak dapat cover dan sebagainya. Ya seperti itu. Terus kemudian ini yang aduh saya juga pengen beberapa kali saya udah bilang ya. Saya bukan agen tenaga kerja. Jadi banyak yang nanya, "Pak bisa tolong cari kerjaan nggak di New Zealand?" Saya bukan agen tenaga kerja. Ya karena mau cari tenaga kerja, karena mau cari kerjaan, rekan bisa cari secara online, yaitu ada situsnya di New Zealand. Ya rekan bisa cari di Google, ya. Itu situsnya. Dan kemudian satu lagi, sorry saya lupa, rekan-rekan harus tahu minimum wages New Zealand itu berapa. Ya sekali lagi bisa lihat di Google. Saya lupa kalau nggak salah 20 kalau belum naik sekitar 22 atau $23 per jam. Jadi harus tahu ya. Jadi jangan rekan-rekan dapat tawaran kerja ternyata tanya gajinya tuh di bawah minimum wages. Nah, itu yang harus hati-hati. Itu harus hati-hati rekan-rekan. Ya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan cukup bisa memberikan informasi. Kalau ada yang kurang atau rekan-rekan mungkin ada yang tahu lebih banyak, saya mohon juga tolong kalau bisa dikoreksi atau bisa tambahkan di kolom komentar ya. Jadi untuk membantu rekan-rekan yang rencananya mau mencari kerja ke New Zealand. Oke? Oke, sampai sini rekan-rekan. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Oke, see you. Bye-bye.